Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami yaitu Sam Waterproofing. Channel yang khusus membahas tentang masalah bocor baik itu pada dak beton, pada dinding gedung, dinding rumah, pada atap, genteng beton, genteng galvalum, genteng spandek maupun kubah masjid dan solusi cara mengatasinya gitu kan ya. Baik, kali ini kami akan membahas masalah kubah masjid yang bocor dengan judul apa sih? Masjid jadi rembes dan plafon rusak, solusi kubah bocor. Ini bikin takjub. Nah, ini judulnya mantap nih kan. Masjid yang seharusnya nyaman untuk ibadah tiba-tiba jadi rembes saat hujan turun deras, teman-teman. Air menetes dari plafon, cat mengelupas, bahkan karpet jadi lembab dan bau. Ini karena apa? Karena air hujan tadi ya teman-teman ya. Masalah ini sering terjadi karena kubah masjid bocor, tapi sayangnya banyak yang salah menangani. Tambal hari ini bocor lagi 3 bulan kemudian. Tapi lumayanlah ada usaha untuk menambah kebocoran. Nah, kenapa bisa begitu teman-teman? Nah, mari kita bahas solusi yang benar dan profesional. Gitu ya. Kenapa masjid bisa rembes dari kubah? Nah, ini dia. Kebocoran kubah biasanya bukan hanya satu titik. Nah, ada beberapa penyebab umum. Nah, yang pertama retakan halus yang tak terlihat. Nah, ini dia. Retakan rambut akibat panas dan hujan membuat air perlahan masuk tanpa disadari. Kan tidak terlihat ya, karena kubah kan di atas ya, di atas masjid kan jarang lah ya orang-orang naik-naik ke kubah ngapain ya kan. Nah, ini lama-kelamaan retak ini bisa menyebabkan air masuk ya teman, masuk. Air itu walaupun retak rambut tapi karena namanya air pasti akan meresap juga gitu teman ya. Nah, yang kedua apa? Sambungan panel longgar. Nah, ini pada kubah berbahan enamen, galvalum atau GRC, ini titik sambungan sangat rawan bocor. Itu ya teman-teman, karena ini kan cetak ya. Beda dengan zaman dulu, zaman sebelum ada galvalum atau GRC ini, zaman dulu itu kan kalau kubah masjid itu kan sekali cor ya, jadi minimal bocornya itu sangat minim sekali. Kebocoran kubah di zaman-zaman masjid dulu itu sangat minim sekali. Karena itu kan cor ya, cuma dalam arti tidak ada sambungan. Kalau sekarang yang model GRC kan dicetak di bawah, nanti di bawah ke atas tinggal disambung-sambung gitu, karena ini rawan sekali. Bedanya dengan kubah zaman dulu itu kan, nah bikin satu lingkaran tuh, nggak ada sambung-sambung di bawah, jadi dicornya pun di atas langsung. Nah, ini sangat mantap sebenarnya, cuman ini kelemahannya sangat lama. Beda dengan yang GRC atau enamel atau galvalum ini dicetak di bawah, di atas tinggal dirakit, itu lebih cepat dan menghemat waktu serta budget tentunya ya. Nah, yang rawan di titik sambungan. Yang ketiga pasti silen sudah getas atau retak. Pasti ya. Kalau silen lama yang merasakan kehilangan elastisitas dan tidak lagi menahan air. Namanya silen, tidak ada yang tahan lama seumur hidup, tidak ada. Pasti ada umurnya. Entah itu 1 tahun, entah itu 2 tahun, entah itu 3 tahun, atau bahkan 10 tahun. Pasti lama-lama namanya karet ya, berbahan karet pasti akan mengeras teman-teman. Jadi akan kehilangan elastis. Maksudnya tidak elastis lagi, tidak mengikuti postur kemana kubah itu bergerak. Namanya bangunan ya, pasti ada gerakan. Entah itu ada gempa, entah itu ada goncangan kecil, entah itu karena sampingnya umpama di samping ada kendaraan besar itu pasti ada goncangannya. Itu dia tidak elastisitas maksudnya tidak elastis gitu ya. Nah, itu dia karena silennya udah lama. Yang keempat apa? Yang keempat tidak ada sistem waterproofing menyeluruh. Nah, ini hanya menambal titik bocor tanpa coating ulang seluruh permukaan, membuat air mencari celah baru. Nah, ini makanya ada beberapa teman yang takmir masjid, mohon maaf ya kami tidak sebutkan namanya. Jadi beliau ini coba bisa nggak ditambal separuh-paruh yang pas bocornya. Nah, ini dia. Bisa sih bisa, cuma kami tidak menjamin. Nah, ini bocor lagi tidak. Nah, yang kami takutkan kan nanti bukan masalah nama baik saja, tetapi kayaknya kok main-main kalau bekerja gitu ya. Kami tidak mau nanti setelah kami waterproofing dengan ada garansi, ternyata bocor lagi. Kan bukan hanya masjid saja yang dirugikan, jamaah dirugikan, akan tetapi kami juga kan menanggung beberapa kali, bukan kerugian istilahnya, kami juga gimana ya, maksudnya ya gitulah, nggak enak aja berkali-kali ke masjid
bukan bukan membantu, malah aduh ada bocor. Nah, kami tidak mau seperti itu. Pengennya kami kalau teman-teman bekerja sama dengan kami itu seluruh kubah kita waterproofing, mulai dari ujung sampai ke bawah, sampai layar kubah, sampai dak yang di layar kubah itu yang kecil, itu biasanya 1 meter melingkar itu mengikuti kubah ya. Nah itu bagian waterproofing itu pasti. Nanti kalau pekerjaan menyeluruh itu minimal banget itu area kebocoran itu teman-teman ya. Nah kami tidak mau bekerja setengah-setengah gitu ya. Dampaknya apa nih jika bocor pada kubah masjid dibiarkan? Nah ini teman-teman jangan tunggu sampai parah ya. Nah dampaknya bisa yang pertama pasti plafon jebol atau rangka kayu lapuk, pasti lapuk iya. Karena kan kena air teman-teman, lama-lama lapuk berjamur akhirnya kan ya maaf nanti ditakutkannya plafon itu jatuh dan mengenai jamaah. Nah, itu yang ditakutkan. Yang kedua, yang pasti rangka besi berkarat. Nah, apabila teman-teman menggunakan rangka besi pasti akan berkarat, ya pastinya akibatnya apa? Biasanya melengkung dan lama-lama bisa ambrol. Ada kok kasus masjid yang udah lama karena bocor dibiarkan jadi karatnya tambah ya besinya gitu ya. Yang ketiga juga dibiarkan apa cat dalam masjid rusak. Pasti nggak hanya di cat dalam masjid, kalau bocor cat rumah pun pasti, cat gedung sehebat apapun, semahal apapun pasti akan menjadi rusak. Apalagi kalau catnya berwarna putih ya. Masjid kan rata berwarna putih ya teman-teman ya. Nah kalau catnya berwarna putih, wah kalau kena bocor pasti langsung kuning. Kayak yang di plafon itu pasti kena jatuhan air aja langsung kuning kan. Ada nodanya, meninggalkan noda gitu ya. Nah, biaya yang kalau dibiarkan dampaknya apa ya? Dampak yang keempat, biaya renovasi membengkak. Nah, ya pasti ya teman-teman ya. Karena bocor kan dibiarkan lama-lama kan merembet, misalnya ke plafon, ke dinding gitu kan. Akhirnya tadinya nggak dicat jadi dicat ya kan. Akhirnya tadinya tidak dikelupas, catnya kayaknya kok bagus. Tadi tampak karena seringan kena bocor, ya kan catnya ngelupas. Itu menular kan. Kalau dicat separuh kan pasti yang lain juga kan jadi kelihatannya kurang bagus. Nah, yang pasti biaya membengkak apalagi. Nah, Pak, karena kebocoran kan, jadi plafon yang tadinya nggak diganti, jadi diganti ya gitu kan. Karena keatetan air lama-lama kan namanya plafon, pasti ya jebol juga. Kalau nggak jebol minimal kuning lah gitu ya. Kan dilihat jamaah kan nggak bagus, sayang nanti kan. Kalau bisa kan masjidnya kasnya kan dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya untuk tempat ibadah supaya nyaman, gitu teman-teman ya. Kenyamanan jamaah pasti terganggu apabila kayak bocor rembes. Pernah saya temukan pernah saya beribadah di suatu masjid di sekitar Jawa Barat. Ini mohon maaf tidak kami sebutkan tempatnya. Ini karena bocor ya, entah itu kekurangan dana atau kurang apa, entah itu karena ketidakpedulian dari para takmirnya. Tapi begitu saya pernah sholat di sana, di samping saya itu ada ember. Nah, saya tanyakan, ini ember buat apa ya? Pak Ustadz, mohon maaf. Nah, ini ember buat ini mas, buat menadai kalau bocor saat hujan. Allahu Akbar. Nah, itu kan padahal kami kan bekerja sama di bidang waterproofing ya, nelangsa kami. Tapi kan ya sebagai pekerja ya, tidak mungkin kami gratiskan kan, karena kan kami ikut perusahaan, kan pasti ada biaya untuk beri bahannya, untuk beli, untuk alat mobilisasi, untuk bayar tenaga, dan lain-lain, ya kan, tidak mungkin kan. Kami juga hanya sebatas bekerja, mungkin saja kalau ownernya mungkin bisa, tapi kami kan sebatas bekerja ya, mohon maaf sekali. Jadi kami menyarankan untuk di waterproofing. Nah, jangan takut teman-teman untuk para takmir, kalau teman-teman ada ada penjelasan yang kuat, pasti warga sekitar minimal kalau nggak donatur pasti banyak kok. Karena saya pernah berbagi pengalaman, jangan takut. Maksudnya dalam arti yang penting ada keterbukaan aja. Jadi teman-teman ini butuh dana sekian nih. Untuk apa sih? Untuk waterproofing, untuk kenyamanan. Kalau teman-teman tunjukkan keterbukaan itu pasti kok jamaah banyak sekali donatur di luar sana gitu ya teman-teman yang peduli dengan tempat ibadah. Saya yakin itu kok. Saya berkali-kali waterproofing masjid, masya Allah itu jamaahnya ya. Malah bahkan ada yang tanya ini kasnya buat digunakan tuh kalau kan ada ya masjid itu pasti ada laporan pertanggungjawaban tiap Jumat atau tiap apa kan pasti disiarkan ya. Nah itu dia pas menyiarkan itu teman-teman buka tuh siaran mau renovasi minimal kubahnya biar tidak bocor. Gitu teman ya. Saran dari kami seperti itu biasanya. Nah, butuhnya dana berapa sih? Dijelaskan aja sekalian. Umpama nih, butuh dana
umpama nih 10 juta, nah itu saya 10 juta sudah terkumpul dengan sekian, nah itu pasti berlomba-lomba kok, tidak perlu khawatir, teman-teman ya. Nah, apa sih yang kami gunakan? Yang kami gunakan itu aspal emulsion atau aspal cair, teman-teman. Jadi berbahan basis cair. Jadi ini sudah terbukti sekali bahannya meresap ke dalam dan sudah dibuktikan beberapa kali di masjid Indonesia. Nah, ini selanjutnya ya. Kenapa tidak disarankan bongkar total? Nah, ini banyak yang langsung berpikir solusi terbaik adalah bongkar kubah. Nah, padahal bongkar kubah itu biaya sangat besar pastinya. Waktu pengerjaan lama dan risiko kerusakan tambahan. Jika struktur masih bagus, nggak apa-apa. Sistem waterproofing profesional jauh lebih hemat dan efektif. Kesimpulan apa kepada video kali ini? Kesimpulannya, masjid Jaya Rembes bukan akhir segalanya, teman-teman ya. Yang penting bukan cepat tapi tepat. Solusi kubah bocor yang benar adalah menggunakan metode sistematis, material berkualitas, dan aplikasi profesional. Dengan cara ini kubah bisa kembali ke dalam air dan tahan bertahun-tahun. Nah, jangan tunggu sampai plafon rusak total. Nah, segera lakukan perbaikan dengan sistem yang benar. Nah, di sini teman-teman bisa bekerjasama dengan kami, Sam Waterproofing. Nomornya berapa sih? Nomornya 0821 3435 8787. Nanti ada harga spesial kalau untuk masjid itu, teman-teman ya. Nomornya 0821 3435 8787 dengan Sam Waterproofing. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jika ada salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.